sampai dengan saya kuliah 35 tahun lalu, gelombang gravitasi yang dijelaskan di kelas fisika modern, waktu itu fisika 4 ya, di jurusan elektroteknik di ITB waktu itu yang mengajar adalah dosen dari fisika murni. Saya terbengong-bengong aja, gravitasi itu ternyata gelombang ya. Itu gagasannya benar-benar menghentak. Karena ya selama itu sebelumnya belajar fisika dari kecil, gravitasi itu saya bayangkan ya begitu ada bumi ya langsung ada gravitasinya, langsung dirasakan semua gitu. Tapi ternyata ya mungkin Einstein berpikir lain ya. Pada saat ada bumi, apakah gravitasinya langsung dirasakan oleh yang lain? Ya, sebagaimana salah satu kedahsyatan dan metodologi Einstein yang dicoba oleh Karl Popper itu dibukukan, difilsafatkan, kemudian disebarluaskan. Einstein itu sering melakukan sesuatu yang disebut eksperimen dalam pikiran. Barangnya nggak ada gitu, nggak ada yang bisa dilihat, tapi dia berimajinasi. Ya, nah, salah satunya bisa kita imajinasikan. Kalau pas sudah ada bumi misalnya, kita mengimajinasikan apakah suatu benda lain yang ada di sekitar bumi itu saat itu juga merasakan keberadaan bumi, merasakan gravitasi bumi, atau ternyata tidak. Sebetulnya proses gravitasi itu apa? Kemudian Einstein mengatakan gravitasi itu riak dalam ruang waktu. Jadi dalam ruang dimensi 4 itu ada riak. Seperti kalau ada apa namanya gelombang gitu, ada laut itu kita masukin batu, maka karena keusikan batu itu kelihatan ada gelombang yang mengalir. Nah kira-kira seperti itu. Nah kemudian kurang lebih dia buktikan secara matematik sesuatu yang disebut gravitation wave. Jadi ternyata gravitasi itu menurut Einstein hakikatnya adalah gelombang. Ya, itu terjadi pada sekitar tahun 1917 ketika Einstein mengembangkan general relativity, teori relativitas umum, general relativity theory. Ya, tahun 87 berarti 60 tahun 70 tahun kemudian belum ada satu eksperimen pun yang bisa menguji ya, menangkap data-data gelombang gravitasi. Dan baru tahun Yuk, Bapak berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Ini. Salim. Assalamualaikum. Boleh. Ya. Baru pada sekitar tahun 2015 bisa masuk ke dalam dibuktikan ada gelombang hasil ledakan supernova yang ditangkap ya. Kalau nggak salah itu 2015 oleh perangkatnya namanya LIGO ya. Jadi pada 2015 itu adalah pengukuran pertama yang menggeser keberadaan gelombang gravitasi dari keberadaan logis teoritis matematis ke keberadaan scientific yang testable, yang dapat diuji. Nah, jadi ini sambil kita mencoba
memahami bahwa nggak sederhana ya, tentang keberadaan itu tidak sederhana tentang kebenaran tuh. Nah, tujuan kuliah kita hari ini adalah memahami berbagai teori kebenaran menurut filsafat sains. Oke ya, kita break 2 menit 3 menit sebelum kita lanjut.